Baik, yang akan kita bahas selanjutnya, lanjutan dari metode substitusi, yaitu metode optimalisasi ekonomi dengan terkendala, ya, dengan metode Langrang. Ini yang sebelumnya kita bahas substitusi, yang video sebelumnya. Selanjutnya kita metode Langrang. Metode Langrang ini dibantu dengan lambang lambda. Mungkin suka belajar ya dulu. Fungsi tujuannya masih sama. Jadi mau pakai metode substitusi atau metode lambda, ini hasilnya nanti akan ketemunya sama, yaitu TC-nya 1875. Hanya metodenya saja yang berbeda cara pengerjaannya ya. Oke, di sini nanti fungsi tujuannya ditambahkan dengan fungsi lambda. Ya, fungsi tujuannya kan yang ini ya. Kemudian fungsi kendalanya sama, yaitu 25 unit. Fungsi kendalanya yaitu bedanya kalau kemarin X sama dengan 25 min Y misalnya. Nah, kalau yang ini 25 min X min Y sama dengan 0. Ini adalah fungsi kendalanya. Nanti ditambahkan dengan berikutnya kita masukkan membuat fungsi tujuan dengan fungsi kendala. Fungsi kendalanya yaitu 25 min X min Y sama dengan 0. Kemudian fungsi tujuannya, nah ini kemudian kita masukkan. Jadi nanti fungsi tujuan dengan fungsi kendalanya 3x kuadrat plus 2xy plus 4y kuadrat plus 500 ditambah lambda dikali 25 dikali min x dikali min y. Nah, maka fungsi tujuan dengan kendalanya plus lambda dikali 25, maka plus 25 lambda. Kemudian plus lambda dikali min x, maka min x lambda, plus lambda dikali min y, maka min y lambda. Nah, maka ini yang disebut menjadi fungsi tujuan dengan fungsi kendala. Nah, ini yang digunakan untuk nanti mencari nilai x, nilai y, dan nilai lambdanya. Nah, maka untuk menentukan berapa x, y, dan lambdanya, kita harus membuat turunannya dulu, tapi caranya yaitu TC minimum terjadi jika persamaan yang ke-1 TC minimum jika Langrang turunan dari X. Jadi yang pertama yang kita turunkan itu dari fungsi tujuan dengan fungsi kendala yang di atas, yaitu yang ada XX-nya dulu. Nah, yang ada XX-nya itu berarti 3x kuadrat plus 2xy dan min x lambda. Nah, itu yang diturunkan ya. Berarti 3x kuadrat turunannya adalah 6x. Kemudian turunan dari plus 2xy berarti 2 plus 2y. Dan turunan dari min x lambda berarti min lambda sama dengan 0. Ini udah x, karena yang diturunkan adalah Langrang turunan dari y. Maka yang diturunkannya adalah yang ada y-nya. Berarti yang ada y-nya itu adalah 2xy. 2xy yaitu turunannya adalah 2x. Kemudian ada y-nya lagi 4y kuadrat. Berarti turunannya adalah plus 8y. Dan min y lambda. Berarti turunannya adalah min lambda sama dengan 0. Selanjutnya yang diturunkannya adalah yang ada lambdanya. TC minimum jika Langrang turunan dari lambda. Maka turunan dari 25 lambda adalah 25. Kemudian turunan dari min x lambda adalah min x. Turunan dari min y lambda adalah min y sama dengan 0. Nah, dari sini, ini kan ada 3 persamaan. Nah, ini yang berbeda dari substitusi, kita harus mengeliminasi dulu, kemudian untuk menghasilkan x dan y. Nanti mencari x dan y-nya harus dieliminasi ya. Maka eliminasi yang pertama yaitu persamaan 1 dulu. Persamaan 1, 6x ditambah 2y min lambda sama dengan 0. Dan persamaan 2, 2x plus 8y min lambda sama dengan 0. Nah, ini yang nilainya sudah sama yaitu min lambda. Dua-duanya min lambda. Untuk menghilangkan min lambda, berarti kita harus eksekusinya dengan memberikan nilai negatif. Kenapa negatif? Karena min kali min nanti jadi plus. Jadi salah satu lambdanya menjadi positif. Min lambda ditambah lambda.
atau min lambda plus lambda. Jadi hasilnya adalah habis. Oke, sekarang lambdanya sudah selesai ya. Sekarang yang harus kita selesaikan adalah 6x dengan 2x. Berarti 6x min 2x yaitu 4x. Ini jadi persamaan baru ya. Kemudian plus 2y min 8y. Berarti min 6y sama dengan 0. Nah, persamaan baru ini, kemudian karena kan ada 3 persamaan, berarti kita sekarang tambahkan dengan persamaan 3. 4x min 6y sama dengan 0 dengan persamaan 3 yaitu 25 min x min y sama dengan 0. Nah, di sini juga sama, kita harus mengeliminasi lagi. Tapi karena belum ada nilai yang sama, maka kita harus samakan dulu nilainya. Misalnya yang mau kita samakan adalah nilai x. Yang satu 4x, yang satu min x. Maka untuk menyamakannya yaitu kita sama-sama yang 4x berarti dikali 1, yang x biar jadi 4x berarti dikali dengan 4. Nah, ya. Maka kita selesaikan 4x min 6y sama dengan 0 karena dikali 4x dikali 1 min 6y dikali 1. Kemudian yang bawahnya berarti 25 dikali 4 100 min x dikali 4 maka min 4x min y dikali 4 maka min 4y. Nah, sekarang yang akan kita hilangkan adalah 4x. Yang satunya positif, yang satunya negatif. Untuk menghabiskan nilai 4x maka harus diberi tanda positif. Ya, karena 4 positif ditambah dengan min 4. Maka hasilnya adalah habis. Gitu ya. Jadi positif negatif ini tergantung apa yang mau kita selesaikan atau mau kita eliminasi. Ya, tergantung dari posisinya positif atau negatif angkanya. Oke, sekarang 100 karena tidak ini maka 100 kita tinggal tulis lagi. Kemudian min 6y ditambah min 4y. Maka hasilnya adalah min 10y sama dengan 0. Nah, dari sini kita sudah bisa dapat nilai y. Maka y sama dengan 100 dibagi 10. Y adalah 10. 10 kan nilainya sama seperti yang substitusi tadi. Kemudian untuk yang x tinggal dikurangin saja. 25 min x min y sama dengan 0. 25 min 10 sama dengan 0. Maka x adalah 15. Nah, sekarang kita harus cari berapa nilai lambda. Untuk nilai lambda boleh pakai persamaan 1 atau 2 ya. Mau 1 mau 2 nanti hasilnya juga akan sama. Misalnya kita pakai dulu persamaan 1. Persamaan 1 6x plus 2y min lambda sama dengan 0. 6 dikali 15 ditambah 2 dikali 10 min lambda sama dengan 0. 6 dikali 15 30 ditambah 2 kali 10 20 sama dengan lambda. Maka lambdanya adalah 110. Oke, untuk meyakinkan bahwa persamaan 2, kalau memakai persamaan 2 hasilnya juga akan sama, kita gunakan 2x tambah 8y min lambda sama dengan 0. 2 dikali 15 ditambah 8 dikali 10 min lambda sama dengan 0. 2 dikali 15 30, 8 kali 10 80 sama dengan lambda. Lambda sama dengan 110. Jadi mau pakai persamaan manapun hasilnya akan sama jika menghitungnya sesuai. Ya, sekarang x-nya sudah ketemu, y-nya sudah ketemu, berarti yang akan dilakukan adalah ini menghitung fungsi tujuan dengan fungsi kendala. Nah, ini kita tinggal masukkan saja angka-angkanya yang sudah diperoleh tadi ya. Jadi tinggal dimasukkan aja, kurang lebih menjadi seperti ini. Ya, 3 dikali 15 pangkat 2 ditambah 2 15 kali 10 ditambah 4 kali 10 pangkat 2 ditambah 500 ditambah 25 kali 110 dikurangi 15 dikali 110 dikurangi 10 dikali 110. Nah, kemudian kita hitung, berarti T-nya sama dengan sampai ke batasan 500 itu nilainya pasti 1875 karena di substitusi kita sudah hitung ya. Jadi kita tinggal tulis ulang saja, pasti hasilnya akan sama. Yang perlu kita hitung adalah 25 dikali 110 yaitu plus 2750 min 15 kali 110 min 1650 min 10 dikali 110 min 1100. Maka hasilnya adalah 1875. Silakan dicek
2750 dikurangi 1650 dikurangi 110 itu nilainya adalah 0. Nah, itu untuk memastikan kalau hitungan kita sudah benar, maka yang lambda itu, tambahan lambda itu hasil akhirnya adalah 0. Maka ini hasilnya akan sama, 1875. Seperti itu ya. Nah, yang ini adalah yang fungsi tujuan. Hasilnya adalah 1875. Ini yang sudah dihitung di fungsi substitusi. Tinggal tulis ulang ya. Kita lihat samaannya. Di sini fungsi tujuan dengan fungsi kendala, ini hasilnya sama-sama 1875. Nah, seperti itu. Untuk bisa lebih memahami, silakan dicoba untuk menyelesaikan kasus 1. Tesnya 3x² plus 6y min xy, di mana x dan y-nya 20. Kemudian tentukan berapa x dan y, tesnya minimum dengan menggunakan dua metode tadi, substitusi dan lambda. Selamat mengerjakan, terima kasih.